Oke, balik lagi bersama aku Derti. Di video kali ini aku pengen bikin satu video yang berbeda dari video-video yang sebelumnya. Sebelumnya misalkan aku bikin tentang informasi kesehatan, tentang fisioterapi, dan tentang kesehatan. Tapi di video kali ini aku mau bikin satu video yang berbeda. Yang ini adalah aktivitas yang aku suka banget. Aku bahkan suka melakukannya dari SMP. Jadi aku suka, mungkin teman-teman juga banyak yang suka menulis buku harian, suka menulis di kertas-kertas terus ditempel kayak stick note yang kayak tulisan-tulisan pengingat. Aku suka banget nulis itu dan aku ingat aku nulis itu dari SMP. Jadi itu sebenarnya berawal dari hal negatif karena aku dulu itu nggak bisa cerita ke teman kalau aku hari ini lagi bahagia banget, kadang juga ditulis di situ. Atau aku hari ini lagi benci sama siapa nih, aku nulis di situ. Terus kalau misalkan aku hari ini nilai aku bagus, aku buat di situ. Atau hari ini aku menang voli sama teman-teman, aku nanti nulis di situ sedetail-detailnya. Dan udah banyak banget, bahkan aku ingat waktu aku SMA itu banyak banget buku yang aku tulisin. Dan tapi aku udah buang buku itu, udah beberapa yang aku buang, udah banyak banget lembaran kertas yang udah aku habiskan. Nah, tapi di video kali ini aku mau bikin, masih ada satu buku yang aku pegang. Ini aku nulis udah berapa lama, jadi udah setengah dari ini, berarti udah ya sekitar ada setengah tahun gitu aku nulis di situ. Jadi setiap hari aku punya kebiasaan, kadang-kadang itu cuman satu kata aku nulis di situ, tapi nanti aku pas buka lagi itu aku ingat, oh pas di hari itu aku ngalamin sesuatu yang bikin aku seneng, aku bahagia. Tapi di buku yang ini tuh beda dengan buku-buku yang udah aku buat dari waktu aku SMP. Kalau yang ini lebih kepada momen aku bersama dengan Tuhan, kayak pengalaman-pengalaman pribadi aku dengan Tuhan yang akhirnya menjadikan hidup aku menjadi lebih baik. Ini beda karena ini isinya itu adalah cerita momen bahagia, bisa dibilang begitu, pengalaman aku dengan Tuhan yang Tuhan jadikan hidup aku hari ini tuh bahagia. Hari ini tuh berbeda dengan hari-hari kemarin, misalnya ada yang begitu. Terus kayak Tuhan izinkan proses apa yang aku alami dalam hidup aku nulis di sini. Dan emang sih kalau di buku ini tuh tidak sesering dulu aku nulis yang sampai hal sekecil apapun aku nulis, tapi itu tidak sesering itu. Jadi aku nulis tuh kadang-kadang kayak, oh ini Tuhan mengizinkan proses ini supaya aku ngalamin, dan menurut aku penting banget untuk diabadikan, aku nulis. Ini tuh isinya kadang-kadang tuh kayak ini tuh lucu nih. Ini tuh cuman ada tempelan kertas yang gak guna, tapi kalau aku buka lagi bagian itu aku pasti ingat satu momen yang dimana pengalaman itu berharga dan indah banget. Jadi setiap lembar yang ada di sini aku akan bacain di video-video yang lainnya. Mungkin satu hari aku bahas satu lembar yang misalkan di lembar pertama itu, ini tuh lucu nih, aku nulis target aku mau ngapain. Itu mulai dari kalendernya aku centang, aku pengen ke ini di apa, di peta yang di depan ini aku juga centang di situ. Aku centang aku mau ke negara mana, angan-angan yang lucu-lucu, tapi aku suka tempat mana yang udah aku datangin, aku nulis di situ. Terus di kalendernya juga aku buat, pokoknya lucu dan menyenangkan bagi aku. Dan aku akan bacain setiap lembar dari buku ini. Jadi kalian harus lihat video ini sampai selesai. Jadi aku bakalan bacain setiap lembar-lembar dari buku ini. Yang lain emang aku udah buang, tapi kalau yang ini tuh, ini setiap lembar yang aku nulis ini gak sesering dulu, tapi ada bagian-bagian yang kadang alay banget menurut aku, tapi kadang itu
lucu, menyenangkan, dan aku pengen berbagi ke kalian pengalaman aku bersama dengan Tuhan. Mungkin aku gak akan skip setiap lembarannya, jadi kalian harus liatin video buku harianku setiap aku upload. Aku bacain lembar yang pertama hari ini. Jadi tulisannya itu begini. Aku kebalikan. Jadi ini tuh alay banget sih depannya. Memori tidak bertanggal by Derty Afriana Beno. Alay ya. Setiap lembaran kertas di dalam buku ini menceritakan perjalanan hidupku bersama dengan Yesus. Dia Bapakku yang setia. Terus ada di bawahnya, Yesus abadi kepunyaanku, hari-hari hidupku berlimpah dengan anugerahnya. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu, juru selamatku, tempat pengharapanku. Harapanku ada di dalammu, Yesusku, kaulah segalanya bagiku. Terus ada kayak dibikin tanda tangan gitu di bawahnya. Nah, kalau yang di lembar pertama ini aku ingat waktu itu aku bener-bener ada di satu situasi yang kayaknya aku butuh banget Yesus juru selamat gitu. Jadi itu bersama dengan teman-teman sih. Jadi ada satu momen dimana aku aku merasa bahwa aku sendiri gitu. Aku merasa bahwa aku sendiri. Aku merasa bahwa gak ada teman, padahal teman aku banyak banget. Dan di saat itulah aku mengalami satu momen dimana aku merasa bahwa Yesus itu sebagai Bapak aku. Dia sebagai Bapak aku yang tidak pernah ninggalin aku. Itu dalam suasana gak lagi berdoa, tapi aku ngerasain banget aku lagi ngerjain tugas. Dan aku ngerasain banget kayak Yesus itu bener-bener dia jadi Bapak aku di hari itu. Jadi dia jadi bapak buat aku di hari itu. Jadi waktu di momen itu aku ingat aku nulis ini tuh aku lagi ngerjain tugas. Jadi waktu aku ngerjain tugas aku ngerasa dengan peristiwa yang terjadi itu aku sendiri gitu, kayak gak ada orang yang nemenin aku. Padahal kita itu bercanda, kita tertawa, tapi ada sesuatu yang kosong di dalam diri aku yang aku gak dapatin dari mana-mana. Dan di saat itulah aku ngerasa bahwa dia adalah Bapakku yang baik. Seolah-olah aku tuh dielus-elus sama Yesus, dipeluk, terus dirangkul, dan ada satu kebahagiaan yang aku rasakan di situ. Makanya aku menulis di sini, Yesus adalah Bapakku yang baik. Dia abadi, dia kepunyaanku, dan hari-hari hidupku berlimpah dengan anugerah. Dan aku rasa bahwa di hari itu aku benar-benar mengalami Tuhan, bukan di saat aku sedang berdoa, tapi di saat aku sedang mengerjakan tugas pun dia seperti menemani aku. Nah, itu lembar pertama di hari ini yang bisa aku bacain buat teman-teman. Mungkin bagi yang lain nggak penting sih, tapi bagi aku ini sebuah momen yang tidak cukup diabadikan dalam sebuah tulisan, tapi aku mau berbagi. Jadi kalau teman-teman yang suka menulis juga, boleh kalian share, karena pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu menjadikan hidup kita menjadi pribadi yang kuat. Kadang orang berpikir tulisan apa sih itu, tapi waktu kita baca kembali, mungkin kita ngalamin momen yang sama pada saat itu, kita membaca kembali dan itu menjadikan kita kuat bahwa dulu aku pernah ada di keadaan itu, dan Yesus menopang aku, dia memeluk aku, dia menjadi Bapakku di saat itu. Dan hari itu ketika kita mengalami persoalan yang sama mungkin dengan hal itu, kita akan merasa aku kuat karena dulu aku pernah melewati itu bersama Tuhan, dan hari ini juga aku melewatinya bersama dengan Tuhan. Mungkin itu yang bisa aku bagikan. Nantikan video-video berikutnya, aku akan bacain semua lembar yang ada di sini. Bye bye.